Shalom, selamat berjumpa Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan renungan dengan tema menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah kepedulian pokok atau kepedulian tunggal dari pewartaan Tuhan Yesus. Tidak ada pewartaan lain dari pewartaan lain selain dari kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukanlah suatu tema yang ditampilkan dan dibawakan oleh Yesus berhadapan dengan tema-tema lain. Kerajaan Allah adalah kepedulian tunggal visi dari Tuhan Yesus. Kerajaan Allah yang diwartakan dan disampaikan oleh Yesus memang tidak didefinisikan di dalam Injil, tetapi melalui pengajaran, melalui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Yesus, para pendengarnya dan kita boleh memahami apa itu kerajaan Allah. Bahkan kerajaan Allah itu disampaikan dengan cara-cara yang lebih mudah untuk ditangkap dan dimengerti. Oleh karena itu, sebagaimana kita banyak dengarkan dalam perayaan Ekaristi minggu-minggu ini, Yesus menyampaikan perumpamaan dengan menggunakan perumpamaan-perumpamaan sehingga para pendengarnya dapat dengan mudah menangkap apa pesan yang disampaikan oleh Yesus. Jadi Yesus menyampaikan pengajarannya tentang kerajaan Allah dengan perumpamaan-perumpamaan. Yang kedua, bahwa Yesus menyampaikan atau menyatakan kehadiran kerajaan Allah itu melalui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Yesus. Yesus melakukan tindakan-tindakan menyembuhkan orang sakit, bahkan melakukan mujizat, tak lain untuk menyatakan bahwa kerajaan Allah itu telah atau sudah hadir. Maka antara perkataan dan perbuatan, antara pengajaran dan tindakan Yesus merupakan suatu kesatuan. Pengajaran diwujudkan dalam tindakan dan tindakan dijelaskan melalui pengajaran. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mencoba untuk menangkap dan mengerti tentang kerajaan Allah sebagai kepedulian tunggal dari pewartaan Tuhan Yesus, maka sebenarnya kita bisa menemukan ada beberapa aspek dari kerajaan Allah itu. Aspek yang pertama yaitu bahwa kerajaan Allah itu telah hadir di dalam diri Yesus Kristus. Maka orang yang percaya kepada Yesus, orang yang menerima pengajaran Yesus, itu berarti juga menerima apa yang diwartakan oleh Allah, menerima kehadiran kerajaan Allah. Itulah yang disebut dengan aspek kristologis. Jadi kerajaan Allah mempunyai aspek kristologis, kerajaan Allah itu hadir di dalam diri Yesus Kristus. Hal yang kedua atau aspek yang kedua dari kerajaan Allah itu, bahwa kerajaan Allah itu merupakan tindakan penyelamatan dari Allah. Maka gambarannya di sini adalah gambaran dalam situasi atau dunia dalam situasi negatif. Dunia yang diliputi oleh penderitaan, dunia yang diliputi oleh dosa, bahkan dunia pun yang ditandai oleh kematian. Melalui Allah datang untuk mengalahkan dosa, Allah datang untuk mengalahkan kematian. Nah, inilah tanda dari kehadiran kerajaan Allah. Maka kerajaan Allah itu yang kedua mempunyai sifat soteriologis, yaitu kerajaan Allah mempunyai sifat penyelamatan. Allah hadir untuk menyelamatkan dunia. Aspek yang ketiga tentang kerajaan Allah, bahwa kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus mempunyai kesempurnaannya atau mengalami kesempurnaannya pada akhir zaman. Kerajaan Allah itu bukan hanya menyangkut akhir zaman. Kerajaan Allah itu bukan ada sesudah kehidupan
dunia berakhir, tetapi kehadiran Allah itu sudah hadir pada saat ini, tetapi kepenuhannya dicapai pada kehidupan surgawi. Maka inilah aspek ketiga dari kerajaan Allah, yaitu aspek eskatologis. Itulah yang ketiga. Lalu yang keempat, saudara-saudari, dengan pengajaran Yesus, dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Yesus, Yesus juga datang untuk memberikan gambaran tentang Allah yang Maha Pengasih. Allah dipahami dan dimengerti bukan hanya Allah yang menghukum, bukan Allah yang mengadili, tetapi justru yang dihadirkan adalah Allah yang mau menyelamatkan, Allah yang mau mengasihi, Allah yang mau merangkul orang berdosa. Maka gambaran yang ada di sini tentang kerajaan Allah, yaitu Allah yang berbelas kasih, Allah yang menyampaikan, menyatakan kehadirannya yang mencintai dunia. Maka inilah aspek keempat dari kerajaan Allah, yaitu aspek teologis, pengajaran tentang Allah, gambar dan rupa Allah yang mau dekat dengan manusia. Itu yang keempat. Dan yang kelima, saudara-saudari yang terkasih, ketika kerajaan Allah itu hadir, maka kerajaan Allah itu akan berhadapan dengan situasi dunia yang menghambat perkembangan dan hadirnya kerajaan Allah itu. Maka mau tidak mau, menghadirkan kerajaan Allah itu juga mempunyai aspek yang berhadapan dengan sistem atau lembaga keagamaan, bahkan politik yang menentang kehadiran kerajaan Allah. Itulah sebabnya mengapa Yesus banyak berhadapan dengan tokoh-tokoh agama, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, bahkan juga berhadapan dengan penguasa pada saat itu, dan yang membuat kelompok ini bersatu untuk menangkap dan menyalibkan Yesus. Oleh karena ketika Yesus memperjuangkan kehadiran kerajaan Allah, maka dia berhadapan kekuatan-kekuatan yang menghalangi kerajaan Allah itu. Maka aspek kelima dari kerajaan Allah adalah aspek politik religius. Nah, saudara-saudari yang terkasih, itulah beberapa aspek dari kerajaan Allah yang diwartakan dan dihadirkan oleh Yesus. Ada kristologis, ada soteriologis, penyelamatan, ada eskatologis, kepenuhan akhir zaman, ada teologis, gambaran tentang Allah, dan yang kelima punya aspek politik religius. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam kerajaan, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Nah, apa yang menjadi panggilan kita? Apa yang menjadi tugas kita sebagai murid-murid Tuhan? Tugas kita tak lain adalah bagaimana di dalam kehidupan kita menghadirkan kerajaan Allah itu. Bagaimana kita menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah itu, yang ini menjadi tema dari renungan saya pada saat ini, pada kesempatan ini. Ketika kita berdoa, mendoakan doa yang diajarkan oleh Yesus, kita mendoakan, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi di dalam doa Bapa kami, kita mendoakan datanglah kerajaan Allah. Jadi saudara-saudari yang terkasih, yang kita mohonkan pertama-tama ketika kita berdoa adalah bagaimana supaya kerajaan Allah itu hadir di dalam dunia ini, hadir di dalam kehidupan kita ini. Dan inilah panggilan kita, inilah yang kita perjuangkan, inilah yang kita bagikan. Bahwa meskipun kita berada di dunia ini dengan situasinya, dengan problematikanya, dengan keadaan-keadaannya, tetapi meskipun kita bergelut dalam dunia ini, kita mempunyai panggilan untuk menghadirkan nilai kerajaan Allah. Inilah yang dibahasakan di dalam Konsili Vatikan kedua, khususnya kepada para umat beriman, terutama kepada awam yang mempunyai panggilan khusus, yaitu panggilan untuk menguduskan dunia. Bahwa melalui
apapun yang kita pilih, melalui profesi apapun yang kita jalani, melalui pilihan apapun yang kita pilih, kita dipanggil masing-masing untuk menguduskan dunia ini, tak lain adalah untuk menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah. Dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, gereja telah membantu kita bagaimana nilai-nilai kerajaan Allah itu dapat kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Ajaran-ajaran sosial gereja tak lain adalah sebuah refleksi gereja terhadap persoalan kehidupan kita dan bagaimana Injil tetap diwartakan, nilai-nilai kerajaan Allah itu tetap diwartakan di dalam kehidupan kita dengan menghadirkan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Maka saudara-saudari, kalau kita membaca dan mendalami ajaran-ajaran sosial gereja, ada beberapa prinsip-prinsip yang sebenarnya dapat menjadi dasar bagi kita untuk menghadirkan nilai kerajaan Allah. Misalnya, panggilan untuk mengusahakan kesejahteraan umum, bonum commune. Yang kedua, panggilan untuk membangun solidaritas. Yang ketiga, panggilan untuk membangun sikap subsidiaritas. Maka tiga hal ini yang boleh dikatakan sudah menjadi bahasa universal, yaitu kesejahteraan umum, solidaritas, subsidiaritas. Dan ketika di dalam kehidupan kita berusaha untuk bekerja, untuk melayani, untuk berbuat sesuatu, untuk menciptakan kesejahteraan umum. Ketika di dalam kehidupan kita sudah berusaha untuk solider, kita berusaha untuk membantu mereka yang membutuhkan, maka sebenarnya di sini saudara-saudari yang terkasih, kita sudah berusaha untuk menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, meskipun yang kita urus adalah urusan-urusan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mungkin orang sebut sebagai urusan-urusan duniawi, tetapi sebenarnya ketika kita mengerjakan ini, ketika kita melaksanakan itu, kita tidak hanya mengurus urusan duniawi, tetapi bagaimana nilai-nilai kerajaan Allah itu kita hadirkan dalam kehidupan kita, kita hadirkan di dalam pilihan-pilihan kita hadirkan dalam usaha-usaha kita. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, inilah panggilan kita. Inilah wujud dari panggilan kita untuk menguduskan dunia ini. Kita dipanggil untuk tidak hanya mengurus dan melihat secara duniawi saja, tetapi kita dipanggil bahwa ketika kita menata dan bekerja itu, sebenarnya kita menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah. Ketika misalnya seseorang memilih untuk menggeluti dunia politik, maka ketika dia terjun untuk mengurusi dunia politik, dia tidak hanya berurusan dengan mencari dan mencapai kekuasaan, tetapi bagaimana di dalam politik itu dia hadirkan nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai Injili, keadilan, tanggung jawab, kesetiaan, integritas. Nah, saudara-saudari yang terkasih, usaha untuk menghadirkan nilai-nilai ini tak lain adalah usaha kita untuk menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah. Demikian pun saudara-saudari, kita sebagai usahawan profesional dan usahawan Katolik, di bidang pekerjaan kita, di profesi yang kita pilih, kita pun dipanggil untuk menguduskan pekerjaan kita, untuk melaksanakan pekerjaan kita, sehingga nilai-nilai kesejahteraan umum, nilai-nilai keadilan distributif yang menguntungkan semua orang, kepedulian kepada karyawan yang membutuhkan, dan juga masih banyak aspek-aspek lain, tak lain saudara-saudari terkasih, ini usaha kita, panggilan kita untuk menguduskan dunia ini lewat menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah. Selamat, Tuhan memberkati. Amin.